Selamat malam, Rama Ramani, kalian Mita, terimalah salam Dhamma, Namo Buddhaya. Semoga semuanya yang hadir pada kelas Abhidhamma malam ini dalam kondisi bahagia, Suki Hontu. Kembali kita berjumpa di kelas Abhidhamma pembahasan bab 4 tentang Witi. Malam ini adalah pertemuan ke-8 hari Senin tanggal 4 Juli tahun 2022. Mari kita ingat beberapa poin yang sudah kita pelajari terkait dengan bab 4 ini. Yang pertama adalah pembahasan witi sesungguhnya dibagi menjadi dua, yaitu cita witi, yaitu bab 4 yang sedang kita pelajari, dan nanti ada lagi rupa witi yang akan kita pelajari di bab 6. Cita witi sendiri, Romo sudah menjelaskan bahwa pembahasannya dibagi dua, yaitu mengenai kama witi yang terdiri dari panca dwarawiti dan mano dwarawiti, dan nanti kategori kedua adalah mengenai apana witi. Pada pertemuan minggu lalu yang ke-7, cita witi yang kita pelajari masih tentang pembahasan kama witi yang terjadi di Kama Bumi 11 terkait dengan mano dwarawiti. Tentu kita masih ingat dalam proses kama jawana ada dua wisaya pawati atau objek yang timbul pada mano dwarawiti. Yang pertama adalah wibuta ramana, di mana objeknya terang. Pada kondisi ini dimulai dari bawangga calana, bawangga paceda sampai tadaramana. Ada 3 hal yang perlu kita ingat dalam kita witi ini, yaitu selalu adanya muncul kana, kemudian witi, dan citu pada. Definisinya tentu kita harus ingat bahwa kana adalah cita yang timbul dalam satu buletan, sedangkan witi adalah cita yang timbul terkait dengan fungsinya atau cica. Dan citu pada adalah cita dan cetasika yang timbul bersama dalam witi. Untuk wibuta ramana dengan objek yang terang, kananya ada 12 dan witinya 3, sedangkan citu pada adalah ada 10. Sedangkan untuk objek yang tidak terang, awibuta ramana, prosesnya sama, yaitu dari bawangga calana sampai jawana, tidak sampai tadaramana. Dan kananya untuk awibuta ini sama, tetap 12, tetapi witinya ada 2, sedangkan citu padanya ada 8. Kemunculan pada proses manodwara, pertemuan ke-7 kita sudah mengetahui ada 2. Yang pertama adalah wisum sida, di mana prosesnya tersendiri atau murni muncul dari batin. Sedangkan yang kedua adalah panca dwara nubandaka atau tadanu watika. Objeknya dimulai dari pasa atau kontak panca dwara, kemudian berlanjut ke pintu batin. Nah, di dalam kategori kedua ini terjadi penggabungan objek masa lalu dengan saat ini di pintu batin. Ada 6 tahapan yang tentu kita ingat pada tadanu watika ini. Ya, tahapan pertama yang lalu kita diilustrasikan pada saat caku atau mata kita kontak dengan objek. Tahapan pertamanya adalah caku dwarawiti, kemudian atita gahana witi, lalu yang ketiga samuha gahana witi, kemudian yang keempat atta gahana, yang kelima kaya winyati gahana, dan yang keenam adipaya gahana. Mungkin nanti di sesi kelas Romo bisa jelaskan nih definisi dari gahana ini sendiri apa ya. Jadi nanti kita bisa lebih memahami lebih detail lagi. Baik, kurang lebih seperti itu pertemuan ke-7 yang sudah kita pelajari. Semoga sudah membantu mengingat kalian Amita terkait witi yang sudah kita pelajari. Baik, sebelum memasuki kelas, mari kita bersikap anjali. Kita akan lakukan pembacaan nama Karapata.
Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sattha Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kepada Romo Ruby, disilakan. Baik, terima kasih Romo Ardi. Sebentar, saya lupa pakai speaker ya. Belum ada suaranya, Romo. Belum ada, Romo. Tes 1 2. Iya, bagus. Tes 1 2 terdengar. Oke. Sebentar. Tes 1 2, tes. Bentar ya. Ya, tes 1 2. Terdengar suara ya? Sekarang Jelas, ya, Romo? Romo. Jelas. Dengar ya? Ya, jelas. Sudah terdengarkah? Sudah, Romo. Suara Romo nggak terdengar ya Mas saya? Terdengarkah? Sudah, Romo. Sudah. Romo. Waduh, saya tidak terdengar. Berarti saya nggak dapat ya. Malam. Suara Romo jelas ya? Oke, jelas ya. Oke. Terima kasih. Sudah jelas ya. Oke, baik kita bersikap anjali ya. Jelas. Rama, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersikap anjali sebelum kita memulai perbincangan Dhamma pada malam hari ini. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukehotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi dalam acara Dhamma kelas bab 4 Abhidhamma Sanggaha terkait dengan Citawiti ya. Ini hari Senin tanggal 4 Juli 2022. Kita memasuki tahapan proses witi yaitu tentang Manudwara, masih di dalam Kamawacara ya. Tadi nanti ada beberapa pertanyaan, saya tidak fokus, nanti Romo Ardi sampaikan saja ya terkait dengan izinkan saya menggunakan whiteboard ya teman-teman sekalian. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang proses witi dari sisi Kamawacara ya. Proses Citawiti terkait dengan di dalam Kamawacara. Di Kamawacara Citawiti ini prosesnya kemarin ada yang bisa secara langsung dari proses jalannya kesadaran pintu mano ya, pintu manudwara, tetapi juga ada yang berkelanjutan. Masih ingat itu ya? Ada yang berkelanjutan. Berkelanjutan dari mana? Berkelanjutan dari Pancadwara menuju Manudwara. Walaupun proses keberlanjutan itu
tidak mesti langsung ya, tapi mungkin juga bisa kalau kita bicara yang tidak selamanya berlanjut langsung misalnya, tapi juga misalnya kita bisa melihat dari pintu Pancadwara, tetapi kita baru bisa meresponnya misalnya di pintu Manodwara mungkin di beberapa momen, atau di beberapa kita melihat di pintu Pancadwaranya di pagi hari, di sore hari misalnya pintu Manodwara bisa kembali mengambil kesadaran yang tadi sudah terekam di Pancadwara. Karena kan kita taruh di pintu Pancadwara ini kan bisa momennya bisa masa lalu gitu kan, sekarang, dan akan datang. Dari sisi waktu ya, akan datang. Gitu kan teman-teman. Nah, jadi sementara di pintu Pancadwara kan momennya kan saat ini aja ya. Saat ini aja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat. Sekarang pintu Manodwara Witi ya. Manodwara Witi di momen Kamawacar ini kemarin kan sudah keberlangsungan ya. Ingat kita harus belajar prinsip kalau Manodwara Witi tentu teman-teman harus berbicara ada khananya berapa gitu kan. Lalu ada witinya berapa. Lalu ada citupadanya berapa gitu ya. Citupadanya berapa. Nah, selalu diingatkan karena witi dan citupada. Dan kita tahu bahwa objek ini kan ada yang wibuta, awibuta, dan awibuta dan awibuta, objek yang terang, objek yang tidak terang gitu ya. Tetapi di dalam buku Lady Sayadaw nanti kita bisa lihat ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti memahami di buku Lady Sayadaw, ternyata objek Manodwara Witi tidak hanya dibagi menjadi dua kan, yaitu Wibutaramana dan juga Awibutaramana kan, gitu kan. Nah di bukunya Lady Sayadaw kita tahu bahwa Manodwara Witi ini ternyata dibagi 4, ya, dibagi 4. Nah teman-teman mungkin nanti bisa lihat di bukunya kita, kalau tidak salah kita punya buku, nanti Romo Ardi bisa jelaskan tuh di halaman berapa kita bisa melihat ada yang tadi disampaikan ya oleh Romo Ardi, kalau tidak salah itu ya. Nanti Romo Ardi tolong cek di buku kita ya, di halamannya nanti dicari tolong, bahwa objek menurut Lady Sayadaw bahwa terkait dengan Manodwara Witi ini ada 4, yaitu apa? Dikenal sebagai Awibuta Ramana Witi ya. Awibuta Ramana Witi ya, atau dikenal sebagai buku Lady Sayadaw mengatakan adalah Tada Ramana Warawiti. Romo, halaman 16 Romo. Halaman 16 ya, nanti teman-teman nanti dicekin ya Romo ya. Tada Ramana Warawiti gitu ya. Apa nih Awibuta Ramana Witi atau Tada Ramana Warawiti? Menurut Lady Sayadaw bahwa objeknya itu sangat terang. Objeknya sangat terang nih. Sangat terang sekali ya. Karena dia objeknya sangat terang, maka tentu dari proses 12 gerbong terpenuhi dia. Kalau saya menggunakan pakai ini ya,
Ini terpenuhi nih. Jadi Bawangga Calana ke Bawangga Paceda, Manodwara, Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, Jawana 6, Jawana 7, Tadaramana. Ya, terpenuhi. Kananya 2 Romo, bulan. Ya. yang sangat terang Ati Wibuta, Romo. Oh iya, pakai Ati ya. Ya betul, Ati Wibuta ya. Sorry. Iya. Ya, saya berarti baru nanti baru. Terima kasih Romardi. Iya. Ya, Ati ini ya. Ati Wibuta ya, Awiti Wibuta, Ramana Witi atau Tada Ramana Witi gitu ya. Terima kasih Rom. Ini objeknya sangat terang. Kalau objeknya sangat terang berarti berapa belas kana nih? 12 cita kana kan? Witinya ada berapa? 1, 2, 3 ya. Witinya 3. Terus citu padanya ada berapa? Citu padanya ada 10. Ya, begitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, nanti kalau terkait dengan yang kedua menurut buku Lady Sayadaw adalah Wibuta Ramana. Wibuta Ramana Witi atau Jawanawara. Gitu kalimatnya ya. Jawanawara Witi. Apa itu? Objeknya terang. Kalau objeknya terang, tidak sampai di Tadaramana, hanya sampai di Jawana. Tentu tetap bulatannya 12, karena nanti di bulatan yang ke-11 dan ke-12, jadi Tadaramana jadi Bawangga ya. Jadi untuk kasus ini, hanya untuk kasus yang ada di Jawana Warawiti, hanya sampai di Jawana saja. Ya, Jawana tentu ada 7 ya. Ininya bagaimana Romo? Ininya tetap ada, tapi jadi berubah jadi apa? Bawangga. Karena kan dia prosesnya kan harus 12 ya. Nanti bagaimana dengan kananya 12? Bagaimana dengan Citawitinya? Hanya ada berapa jadinya? 2. Ya. Hanya ada 2. Lalu Citipadanya ada berapa? Ya, hanya ada 8 ya, hanya ada 8. Nanti seperti itu ya, nanti tolong dicek. Lalu menurut buku Lady Sayadaw karena dibagi 4, yang selanjutnya apa? Awi apa? Awi, Buta, Ramana, Witi. Baru nih ya. Awi, Buta, Ramana, Witi atau disebut Otapanawara. Pana. Pakai H ya, hanya satu ya Romo. Panawara biasa ya. Witi. Ini objeknya sampai siapa? Sampai objeknya tidak terang. Objeknya tidak terang. Kalau tidak terang sampai di mana? Hanya sampai di Wotapana saja. Ya teman-teman ya, hanya sampai di Wotapana. Tapi Wotapananya atau Manodwaranya membutuhkan waktu sampai berapa? Nanti prosesnya di sini. Jadi begini Romo, Bawangga Calana, Bawangga Paceda, dia membutuhkan Wotapananya, Manodwaranya sampai 3 kali. Ya, Manodwara, lalu ke Bawangga. Kalau kita penggal di sini, ini kita penggal di sini ya. Penggalannya saya hapus. Ya, jadi bawangganya hitam. Jadi jadi begitu Romo ya. Ini jadi bawangga, jadi bawangga, jadi bawangga, jadi bawangga, jadi bawangga, jadi bawangga. Tetap 12 ya, 12 tetap. Dan yang terakhir menurut buku Lady Sayadaw adalah bahwa saya pakai merah deh ya, adalah Ati Awi Buta.
Ramana Witi atau dikenal sebagai Mogaha, ya, Mogaha Warawiti. Apa itu? Objeknya sangat tidak terang. Objeknya sangat tidak terang. Kalau objeknya sangat tidak terang, hanya sampai di mana? Hanya sampai di bawangga calana saja ini, ya. Bawangga calana, bawangga calana, terus apa? Bawangga, 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 bawangga. 7 kan ini. Lalu bawangga, bawangga. Nah, sampai di situ dipahami ya teman-teman sekalian terkait dengan hal itu ya. Jadi teman-teman, kita sudah berbicara kemarin terkait dengan bahwa proses manodwara itu bisa langsung, bisa langsung, bisa berlanjutan gitu ya. Dan menurut buku Ledi Sayadaw ada 4 ini ya. Tadaramana Wara, Jawana Warawiti, Wotapana Warawiti, dan Moga Warawiti. Nah, dan kita sudah bahas kemarin terkait dengan Tadanu Watika Manodwarawiti sudah selesai ya. Nah, terus Romo Ardi kemarin tanya nih, karena kan kita menyangkut terkait dengan kan kita kesadaran nih. Saya nggak apa-apa pakai merah ya. Kita bicara manodwara kan, pintu batin kan. Manodwara, pintu batin. Yang sedang kita pelajari kan manodwara di keluarga siapa? Keluarga Kamawacara kan. Nah, teman-teman kita pernah belajar kan bahwa yang namanya apa sih? Yang namanya nanti kita akan pertegas tuh di bab 5 ya, bahwa yang namanya makhluk-makhluk yang tinggal di kama bumi 11. Masih ingat kama bumi 11 makhluk-makhluk itu? Siapa yang tinggal di kama bumi 11? Ada siapa aja? Kan Kamawacara ini kan keluarga Kamawacara 54 ini kan biasanya kan adalah dipakai kesadarannya, Kamawacara Cita kan biasanya dipakai kesadarannya di kama bumi 11 kan? Kama bumi 11. Di kama bumi 11, kalau teman-teman sudah masih ingat, hanya alam niraya. Hanya alam niraya atau alam neraka yang tidak dapat bermimpi. Gitu teman-teman sekalian. Nah, nanti pintu mimpi itu, ternyata kalau kita tidur bermimpi, adalah prosesnya dari pintu manodwara. Dan siapa yang makhluk-makhluk yang bisa bermimpi? Makhluk-makhluk yang hanya lahir di kama bumi 11. Nah, dari kama bumi 11 itu, hanya makhluk niraya yang tidak dapat bermimpi. Kenapa Romo tidak dapat bermimpi gitu kan? Dia tidak dapat bermimpi karena lahir di alam niraya atau neraka itu penuh dengan penderitaan. Jadi dia tidak bisa merasakan tidur gitu ya. Nah, karena kan sementara mimpi itu kan mimpi itu kan kalau orang bilang kan itu adalah bunganya tidur gitu ya. Nah, kalau kita lihat nanti persepsi mimpi, kenapa orang bisa bermimpi? Apa alasan mereka bisa bermimpi? Nanti kita bisa lihat ya. Ya teman-teman nanti akan paham. Kenapa sih kita bisa bermimpi? Makhluk-makhluk itu kenapa kita bisa bermimpi? Nanti proses mimpinya bagaimana gitu ya. Nah, kita nanti bisa rujuk di bukunya Yang Mulia Asin Keminda ya. Kalau kita lihat nanti teman-teman akan ketemu di bukunya beliau terbitan Dhamma-Vihara Buddhist Studies terkait dengan proses kognitif
yang berkaitan dengan terjadinya ketika kita bermimpi. Jadi teman-teman kalau nanti teman-teman belajar, kita mau bicara proses kognitifnya ya, kita belajar proses yang namanya Manudwara Witi nih ya, terkait dengan mimpi. Ya. Tapi sebelum kita belajar mimpi, masih ingat bahwa mimpi itu seseorang ya bisa melihat mimpi kan disebabkan oleh 4 hal. Kalau kita bermimpi itu yang kita lihat melalui pintu mata atau pintu batin ya. Seolah kan kita melihat melalui pintu mata ya. Padahal kita melihat pintu mata kan melalui pintu batin. Jadi seseorang itu bisa bermimpi, makhluk yang tinggal di makhluk kama bumi sebelah, siapapun dia, kecuali minus alam niraya, neraka, mau di alam dewa kah, mau di segala macam, dia bisa bermimpi karena 4 hal. 1, ya, karena yang disebut bahasa Pali ya, datu koba. Datu koba. Apa itu datu koba? Datu koba itu adalah disebabkan karena guncangan elemen-elemen. Datu itu kan elemen. Guncangan dari elemen-elemen. Elemen datu itu apa, teman-teman sekalian? Elemen datu itu apa? Masih ingat elemen datu itu apa? Ada patawi datu, apo datu, ejo datu, wayo datu, gitu ya teman-teman ya. Nah nanti teman-teman akan ketemu proses bahwa di datu koba, guncangan dari elemen-elemen ini, seseorang biasanya, kita bicara makhluk manusia saja ya, karena kita kan tinggal dalam manusia ya. Seseorang bisa melihat mimpi, ya. Di sini nih yang nomor 1 ini, seseorang, itu kalimatnya, bisa melihat mimpi. Nanti teman-teman berpikirnya, loh, kok pakai pintu mata kalian? Karena melihat, gitu kan? Karena elemen tubuhnya, elemen-elemen tubuhnya, tadi saya katakan ya, elemen-elemen di dalam tubuhnya ini terguncang. Akibat apa? Akibat ada empedu misalnya. Ya, ternyata empedu kita mempengaruhi. Sehingga apa yang terjadi? Karena terganggu oleh elemen-elemen itu, akhirnya kita bermimpi. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, seolah-olah misalnya, contohnya misalnya ya, seolah-olah, karena misalnya kita contoh ya, contohnya adalah misalnya seolah-olah kita ada yang jatuh dari gunung misalnya, atau jatuh dari gedung tinggi ya, jadi jatuh dari gedung tinggi. Itu karena kenapa saya bisa terjatuh? Anda seolah-olah bisa terbang ke angkasa, ya seolah-olah jadi Superman terbang ke angkasa, atau Anda dikejar-kejar ular gitu ya, atau apalagi misalnya Anda dikejar-kejar binatang buas kah, atau Anda mungkin yang lain-lain gitu ya. Nah, jadi sehingga akhirnya orang-orang dulu ketika bermimpi tersebut, dia membuka tabir buku mimpi kan. Wah, karena dipatok ular nanti begini, karena ini begini nanti begini. Padahal menurut agama Buddha, kita kenapa bermimpi? Karena ada yang namanya datu kobha. Ada guncangan elemen di dalam tubuh. Ya, itu yang pertama. Kita lihat yang kedua. Ya, yang kedua sekarang kita lihat. Terkait dengan mimpi ya, karena mimpi ada 4 hal nih. Menurut agama Buddha namanya anu. Anu buta. Tadi kan ini kan datu, sekarang anu buta paba. Puba, sorry ya, bukan.
anu buta puba. Nah, kita lihat nih apa itu anu buta puba. Anu buta puba ini karena disebabkan ya oleh yang pernah dialami ya. Jadi mimpi kita ini terjadi karena disebabkan oleh sesuatu yang pernah terjadi atau yang pernah dialami. Nah, sebelumnya tentu ya, karena kan kalau dialami kapan sebelumnya? Sebelumnya. Inilah yang dikenal sebagai mimpi yang namanya anu buta puba. Ya. Nah, jadi seseorang ini bisa melihat mimpi ya merupakan karena pengalaman-pengalaman. Jadi seseorang bisa melihat mimpi karena apa? Karena pengalaman-pengalaman. Ya, pengalaman-pengalamannya. Nah, tentu yang pernah dialami sebelumnya kan, pengalaman-pengalaman yang pernah dialami. Ya, dia pernah dialami ya sebelumnya ya. Nah, kadang-kadang ya pengalaman yang pernah dialami itu muncul dalam bentuk asli, tapi kadang-kadang juga dalam bentuk variasi-variasi. Dia bisa dalam bentuk yang apa namanya? Kalau saya mengatakan begini mungkin kesemsem kali gitu ya. Orang Tangerang tuh bilangnya kesemsem. Jadi karena karena tadi pagi bisa melihat lalu bisa terbawa mimpi ya. Tapi kadang mimpi itu bisa apa yang terjadi dalam pengalaman atau karena ada variasi, ada bumbu-bumbu. Ya. Tidak sama persis ya, tidak sama persis. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, kalau kita melihat mimpi itu, yang ketiga ya teman-teman, dalam bahasa Pali namanya dewa. Nih, ada dewa to, pasambara. Apa itu dewato pasambara? Dewata pasambara itu karena pengaruh dewa. Mimpi kita ini karena pengaruh dewa, ya, dari dewa, pengaruh dari dewa, disebabkan oleh pengaruh dewa. Nah, kenapa bisa begitu, gitu kan? Nah, kalau kita lihat analisanya, karena kita menginginkan kesejahteraan, karena kita pengen menginginkan kesejahteraan, seseorang ingin sejahtera kan, misalnya, seseorang biasanya ingin sejahtera, karena ingin sejahtera, ya, atau karena ingin apa namanya, ingin sesuatu kebahagiaan begitu ya, atau kalau sebaliknya misalnya seorang dewa ingin apa ya, ingin menghadirkan berbagai macam perhatian seorang manusia misalnya, bisa begitu. Karena teman-teman pernah baca ya, cerita saya pernah baca. Kenapa dewa bisa melakukan, kalau kita bicara dewa nih ya teman-teman ya. Jadi selama ini kan teman-teman berpikir bahwa dewa itu selalu baik, gitu kan? Dewa, setan itu selalu jahat. Sehingga kita sering memfitnah setan, gitu kan, teman-teman ya? Kita sering meminta setan. Sekarang mau dia makhluk kan 11 alam kama bumi, kesadarannya adalah kama wacara cita. Ada berapa kesadaran kama wacara citanya? Ada 54. Mau dia dewa, mau dia manusia. Berarti kalau kita bicara dewa, teman-teman sekalian,
Kalau kita bicara dewa, berarti makhluk dewa yang kita puja-puja selama ini punya akar aku salah 12. Ya. Nah, berarti juga makhluk-makhluk peta atau setan yang kita anggap selalu jahat, ternyata dia punya apa? Punya mahakusala juga, perbuatan baik. Nanti saya akan ceritakan. Kenapa dewa? Misalnya kenapa kok dewa bisa berbuat? Kenapa setan bisa punya berbuatan baik? Satu hari ada yang mulia Bante Sariputta. Bante Sariputta ini kan dihampiri oleh seorang setan perempuan namanya Peti, gitu ya. Nah, yang mulia Sariputta itu menyuruh Peti ini untuk pergi menjauhi dari Moggallana, dari Bante Sariputta, disuruh usir. Padahal si mamanya ini karena ingin bertemu anaknya. Kenapa? Karena si makhluk Peti ini ternyata adalah mamahnya yang Arya Sariputta di 5 kehidupan sebelumnya. Dia jadi makhluk Peti. Moggallana kan punya kesaktian kan? Kesaktiannya dia bisa lihat nih. Karena kesaktian yang mulia Bante Moggallana ini kan setara levelnya dengan Sang Buddha. Dia panggil Awaso, sahabat. Kamu jangan menyuruh Peti itu pergi, katanya. Dia datang untuk menghampirimu, memberitahukanmu, melihatmu, karena engkau adalah anaknya di 5 kehidupan sebelum ini. Nah, sekarang ibumu lahir jadi Peti, jadi setan wanita ya. Nah, karena dikasih tahu sama yang Arya Moggallana ini, barulah yang Arya Sariputta merasa iba kasihan. Sehingga apa yang dilakukan, dia mengumpulkan 1.000 apa 10.000 saya lupa, 10.000 para biku sangga untuk dipersembahkan jubah gitu. Karena mendengar itikat baik ini, Raja Pasenadikosala berdana kepada yang Arya Sariputta. Dari dana yang Arya Sariputta diberikan dari dari Raja Pasenadikosala itu, yang Arya Sariputta memberikan kepada sangga untuk melimpahkan kebaikan itu buat mamahnya yang jadi Peti ini. Nah, itu satu contoh. Ya, berarti si makhluk Peti ini bisa datang hanya ingin mengunjungi anaknya, ya. Jadi kita tidak boleh memfitnah setan gitu kan, karena siapa tahu setan yang ingin menghampiri kita adalah leluhur kita di masa lalu. Di zaman Sang Buddha, kenapa kita tidak boleh percaya dengan atau kita tidak boleh punya memberikan spesifikasi terkait dengan bahwa dewa itu adalah baik gitu ya. Karena terkait dengan mimpi tadi, mimpi yang disertakan Dewa Topasambara tadi. Di zaman Sang Buddha ada seorang pemuda yang dimimpikan oleh dewa. Ya, dia kasih tahu mimpi bahwa di satu daerah atau di satu kerajaan itu ada perampokan, dan perampoknya itu, yang merampok itu adalah orangnya ini. Nah, dia lapor kepada raja. Ternyata benar. Sebelum terjadi perampokan, malamnya ditunggu, yang mau merampok orangnya ciri-cirinya seperti itu. 2 kali dimimpin lagi, sama persis betul apa yang disampaikan oleh dewa ini. Tapi yang ketiga, bahwa akan ada terjadi pemberontakan dan akan membunuh raja, ternyata dewa mimpinya ini tidak terbukti. Akhirnya si pemuda ini ditangkap oleh raja. Nah, kenapa dewa ini bisa berbohong? Karena dewa ini sangat tidak suka dengan pemuda ini. Dia ingin membalaskan dendam kepada pemuda ini. Sehingga apa yang terjadi? Mimpi pertama, mimpi kedua, itu benar, tapi pas mimpi ketiga salah. Berarti dewa bisa melakukan aku salah
12. Ya, makanya di 11 alam kehidupan itu makhluk-makhluk apa ya gitu ya. Biasanya, ini biasanya nih. Kalau nanti teman-teman masih ingatnya pelajaran bab 7. Dari 54 cita di kama wacara, berapa jumlah yang dipakai oleh alam-alam binatang? Dari 54. Berapa, dulu saya diajarkan begini, berapa jumlah cita yang dimiliki oleh seekor anjing misalnya gitu. Siapa yang tahu teman-teman? Berapa jumlah cita makhluk-makhluk yang lahir di alam-alam penderitaan? Dari 54 ini hanya 37. Ya. Apa yang kurang? Dia Hasitu Pada nggak punya. 1. Lalu 8, 9 ya. 8 ini. Mahawipaka nggak punya. Mahakirya nggak punya. Jadi berapa itu? 8 tambah 8, berapa teman-teman? 54 dikurang 1, dikurang 8, dikurang 8. Totalnya berapa? Dari 54 cetasika, potong ini 1. Jadi tinggal berapa? 53. Potong 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa berapa? 54 potong 1, potong 8. Sisa berapa jadinya? 45. Potong 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, potong 8 lagi. Berapa totalnya? 37. 37. Jadi makhluk-makhluk apa ya kesadaran ini nih? Tuh, sampai di Mahakusala. Peta, setan. Selama ini kan Anda tidak pernah, kalau Anda tidak belajar Abhidhamma, mohon maaf ya Romo. Kalau kita tidak belajar Abhidhamma, kita menuduhnya apa? Apa yang kita tuduh Romo? Setan itu Pasti setan jahat. itu jahat. Betul ya? Oh, toko saya ada setannya. Ya, Ramani Fitri, ya. Padahal setan itu baik. Dia bisa berbuat baik loh. Paham ya, Romo Ramani ya? Tidak boleh memitnah setan. Karena setan bisa melakukan kebaikan, dan jangan pernah menganggap kenapa kita tidak perlu mendewa-dewakan dewa. Karena dewa juga bisa berbuat buruk sama kita. Sampai situ ya. Nah, jadi Romo Ramani harus tahu ya, Bapak Ibu. Jadi yang ketiga, kenapa kita bisa bermimpi? Mimpi itu disebabkan karena dewa to pasambara. Ya, biasanya kita ini kan menginginkan sesuatu, pengen dipuja, karena pengen punya sesuatu, kita sembahyang lah sama dewa, gitu kan? Atau dewa sendiri ada yang ingin diperhatikan oleh manusia. Ingat loh, ada dewa yang ingin diperhatikan. Biasanya seseorang ingin sejahtera sehingga dia memuja dewa. Atau sebaliknya ada dewa, gitu ya, yang pengen apa? Pengen menghadirkan apa ya? Pengen bisa menarik gitu ya. Bisa menarik ya, menarik perhatian manusia. Ada dewa yang mau begitu. Yang dalam bahasa Pali namanya Upa Sam Haranti. Ya. Jadi bisa saja manusia itu, dewa itu ingin menarik, ya, menarik perhatiannya manusia, ya.
Nah, biasanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kekuatan para dewa masuk ke dalam mimpi. Nah, kadang juga dewa juga membantu dalam mimpi, betul nggak? Bisa. Ya, tetapi kadang juga mereka datang membawa mimpi untuk mencelakai kita. Jadi ingat ya dari cerita tadi ya teman-teman ya. Jadi jangan percaya sama mimpi lah ya. Lalu yang ketiga, yang keempat ya tentu yang terakhir. Maaf Romo. Ya. Jadi semua makhluk Apaya 4 punya 37 cita Romo ya? Iya, Apaya 4 punya 37 cita. Dari 54 Romo. Iya, iya. Ya. Baik. 30 cita ya Romo. Nah, yang keempat, kenapa dia bisa bermimpi nih? Ya, makhluk-makhluk yang kama wacara. Karena disebabkan puba nimita. Puba itu masa lalu ya, nimita gambaran. Puba nimita. Ya. Adalah sebab karena pertanda. Ini puba kan pertanda ya. Tanda apa? Pertanda apa? Pertanda ya. Disebabkan oleh pertanda. Kenapa bisa begini ya? Kalau pertanda baik atau buruk biasanya disebabkan apa? Oleh kebajikan yang dilakukan ya. Misalnya contoh ya, pertanda baik nih ya, misalnya pertanda buruk contohnya yang biasa dipakai oleh masing-masing daerah kan berbeda-beda misalnya. Misalnya ada orang bermimpi seperti bodhisatta. Masih tahu Ibu Ratu Maya Dewi apa mimpinya? Yuk kita pernah belajar tentang riwayat hidup Buddha Gautama. Apa mimpi Raja Pasanikosala? Mimpi nih, mimpi apa Ratu Maya Dewi. Ya, melihat ibunya apa? Melihat seekor gajah putih membawa sekuntum bunga teratai mengelilingi rahimnya. Gitu kan? Ya. Itu bertanda apa? Bertanda bodhisatta bahwa ada seorang bodhisatta yang akan lahir di rahim Ratu Maya Dewi. Gitu ya. Jadi ingat yang pertama mimpi tentang mimpi yang bertanda baik apa? Tentang mimpinya siapa? Ratu siapa? Maya Dewi ya. Ibunya yang hanya bisa melahirkan dan melihat Siddhartha dalam kurun waktu 7 hari. Nah, teman-teman nanti teman-teman lihat tentang 16 mimpi Raja Pasenadikosala. Siapa yang sudah pernah baca nih? 16 mimpi Raja Pasenadikosala. Coba Romo Ardi dicek di internet, Romo. 16 mimpi Raja Pasenadikosala. Romo tolong tayangin. Habis ini. Oke, sebentar, Romo. Ya, teman-teman, kalau ini 16 mimpi Raja Pasenadikosala ini, itu luar biasa loh, teman-teman. Kita harus tahu bahwa Raja Pasenadikosala itu, mohon maaf sekali lagi, mungkin gemuknya lebih gemuk dari saya gitu ya. Karena dia gemuk sekali, mungkin bahkan Buddha menyuruh Raja Pasenadikosala untuk diet, dan dietnya kalau habis makan tidak boleh tidur atau sedang ke mana gitu ya. Dan Raja Pasenadikosala itu pernah bermimpi. Ada 16 mimpi. Salah satu 16 mimpi yang nanti saya sering suka baca waktu itu, saya udah lupa, tapi ada salah satu misalnya seekor bangau putih yang belajar terbang sama gagak hitam misalnya begitu. Ketemu belum Romo Ardi misalnya? Tolong dicek dulu ya sama Romo ya. 16 mimpi Raja Pasenadikosala. Ada Romo tentang sapi mimpinya yang pertama. Coba di kita nggak Romo tayang Romo. Baik, sebentar Romo. Tuh ya, yuk ada 16 ya. Ini yang pertama tentang 4 ekor sapi, apakah terlihat? Dibaca Romo, yuk coba yuk gimana kita baca. Ya, mimpi pertama tentang 4 ekor sapi yang kuat berlari dengan garang dari 4 jurusan ke arah 1
dengan yang lainnya, bagaikan mereka akan saling bertarung dalam kemarahan. Ketika keempat sapi itu bertemu, mereka bukannya bertarung, melainkan melangkah mundur dan berjalan meninggalkan satu sama lain. Aneh kan itu mimpi kan? Mestinya orang kan kalau sapi yang lagi mau tanding, dia nggak akan. Apa artinya? Jauh di masa yang akan datang akan ada bencana alam. Hujan akan turun bukan pada musimnya, akan Wah, ada ini mendung potong tebal dulu nih. bergerak dari Potong 4 dulu Romo. jurusan. Potong dulu Romo. Betul nggak sekarang? Ya, betul. Betul ya. Oke. Akan apa? Akan ada mendung tebal bergerak dari 4 jurusan, bagaikan akan turun hujan lebat di bumi. Lanjut Romo. Ketika keempat gumpalan mendung ini saling mendekat, mereka kemudian bergerak pergi tanpa hujan di bumi. Padahal kalau anginnya mendung tebal gitu ya, mestinya kan turun hujan. Itu terjadi kan hari ini. Mendungnya gelap sekali, nggak hujan kan? Kemarin saya di Tangerang seperti itu, pagi-pagi sekali. Lanjut Romo. Benih-benih padi di sawah dan tumbuh-tumbuhan semuanya akan kering dan layu. Banyak manusia dan hewan akan mati kelaparan. Kejadian ini akan terjadi jauh di masa yang akan datang. Ya, yang burung gagak coba yang tadi saya sampaikan, Romo, ada nggak? Oh, kambing itu ya? Tidak ada, Romo. Ada kambing, kemudian sekawanan angsa. Oh, angsa Ini itu. ada nih. Oh iya, angsa. Mimpi Ya, ke-15. ya, coba Romo. Raja Pasenadi Kosala bermimpi tentang sekawanan angsa keemasan mengelilingi burung gagak. Padahal Kemana burung saja? gagak, ya padahal burung gagak itu kan burung yang jelek ya. Mana sementara sekawan angsa yang bagus itu kenapa mau mengelilingi burung gagak kan? Lanjut. Kemana saja burung gagak itu pergi, angsa keemasan itu mengikuti di sekeliling mereka. Lanjut. Artinya, jauh di masa yang akan datang, biku-biku yang baru saja ditahbiskan, yang masih lugu dalam dhamma, akan mengelilingi para biku yang tidak bermoral. Para biku baru ini akan menghormati biku-biku tersebut sebagai guru mereka. Para biku yang tidak bermoral ini pandai dalam mendapatkan harta, persis seperti burung gagak dalam mendapatkan makanan. Mereka akan memberi kepada biku-biku baru tersebut bagian mereka dari harta itu. Itulah mengapa angsa keemasan menyerah pada burung gagak. Menjelang berakhirnya agama Buddha, masyarakat kebikuan akan berubah seperti ini. Jumlah biku yang tidak bermoral akan bertambah. Para biku junior yang tidak berpendidikan tidak akan menjalankan aturan atau winaya kebikuan. Mereka tidak akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak, serta apa saja tugas mereka. Mereka akan memasuki kehidupan kebikuan hanya karena tradisi. Kejadian ini akan terjadi jauh di masa yang akan datang. Mimpinya kan sudah 2.600 tahun yang lalu ya, Romo. Ya, begitu Romo salah satunya ya, tentang mimpi 16 Raja Pasenadi Kosala. Ya, jadi kita bisa melihat ya Romo dan teman-teman sangat mengerikan di masa-masa mendatang ya. Nanti Romo cek lagi dah. Sekarang sebenarnya mimpi 16 Pasenadi Kosala itu tadi Romo nggak usah ditayangi, coba Romo cari apa yang saya pernah baca juga 16 mimpi itu.
di masa mendatang itu mimpinya tolong Romo lihat. Di masa mendatang orang lebih suka mencari penggalan kalimat daripada belajar kitab suci Tipitaka. Apa tuh Romo mimpinya coba? Jadi kita betul nggak sekarang? Kita lebih suka mengquotes kata-kata seseorang yang belum tentu tercerahkan, gitu kan? Yang belum tentu tercerahkan, dan itu sudah jadi headline kita, gitu di PP kita, di WhatsApp kita, dan orang malas sekali belajar Tripitaka. Ya hari ini kita buktinya kan. Coba kita ketemu Romo mimpinya apa Romo? Ada itu Romo. Arti mimpinya seperti itu. Iya sebentar Romo. Dan jadi itu betul sekali kan hari ini. Kitab suci jarang dibaca, maunya berdebat, sehingga apa yang terjadi, kita memperdebatkan sesuatu berdasarkan persepsi kita, bukan berdasarkan pelajaran kitab suci yang kita pelajari. Ketemu Romo? Ya, sedang dicari Romo. Oke, nggak apa-apa. Saya lanjut aja dulu Romo ya. Romo cari dulu aja. Jadi Romo dan Bapak Ibu sekalian, Romo dan Bapak Ibu sekalian, nanti Romo dan Bapak Ibu sekalian mengerti bahwa terkait dengan hal itu, nanti dari 4 mimpi ini, ya sehubungan dengan 4 mimpi ini ya teman-teman sekalian, 2 yang pertama, ya, ini yang ini ya teman-teman ya, saya pakai warna biru lah ya. Yang pertama sama yang kedua, gitu ya, 2 sebab mimpi ini bukanlah sesuatu yang benar. Bukanlah sesuatu yang benar. Yang 2 mimpi pertama ya. Sedangkan 2 mimpi yang terakhir nih, ya, bisa saja benar, 2 kemungkinan dia. Bisa saja benar, bisa saja salah. Tuh. Begitu ya, apa namanya, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman nanti bisa melihatlah ya, kalau kita lihat misalnya di Kitab Wibangga nanti ya, di Kitab Wibangga itu banyak cerita-cerita terkait dengan mimpi ini ya. Nanti ya next setelah kita apa namanya, kita bisa membedah terkait mimpi tadi ya. Ya, ini ada mimpi yang ke-11 mungkin Romo. Oke, kita dengar sekarang mimpi yang ke-11. Silakan Romo, ditayangin Romo. Mimpi ke-11, Raja Pasenadi Kosala bermimpi tentang sekelompok orang menukarkan kayu wangi yang berharga dan mahal hanya dengan 1 mangkok susu asam yang tidak sebanding harganya. Artinya, jauh di masa yang akan datang, sekelompok orang akan memperdagangkan ajaran-ajaran Sang Buddha demi uang. Mereka akan menulis berbagai buku tentang ajaran Buddha, serta menjualnya sebagai penghidupan mereka. Mereka akan menyusun berbagai syair tentang ajaran, serta mengajarkannya demi sesuatu yang nilainya tidak sebanding sebagai gantinya. Kejadian ini akan terjadi menjelang berakhirnya agama Buddha. Tuh ya. Jadi ajaran-ajaran Buddha demi siapa? Demi uang ya. Ya, Romo ya. Ya, memang 16 mimpi ini adalah presiden buruk terhadap perkembangan umat Buddha, terhadap ajaran Buddha di masa mendatang. Ya, nggak apa-apa Romo, terima kasih. Nah, sekarang saya mau ajak diskusi teman-teman sekalian. Ini saya hapus ya. Diskusi saya begini. Kalau Anda melihat mimpi,
ya. Kalau Anda nih melihat mimpi, ini pertanyaan saya sama teman-teman sekalian. Anda melihatnya waktu kapan? Kalau Anda melihat mimpi, saya tanya sama Anda ya. Anda melihat mimpi dalam keadaan yang bagaimana? Romo, saya ngimpi jamnya jam segini sampai jam segini, itu benar apa enggak? Terus mimpi saya ini benar-benar mimpi atau tidak? Kira-kira bagaimana teman-teman sekalian? Saya ini ngimpi itu dalam keadaan terjaga atau tertidur? Atau tertidur? Gimana teman-teman sekalian? Atau dalam keadaan terjaga atau tidak dalam keadaan terjaga atau tertidur, sama aja kan? Atau dalam keadaan dalam keadaan tidak terjaga atau tidak tidur. Nah, tuh teman-teman sekalian. Jadi kalau kita belajar menurut Abhidhamma nih teman-teman ya, kita kan melihat mimpi ini kan menurut Abhidhamma. Jadi Abhidhamma ini bisa melihat kita ya, bahwa apa ya? Kalau apabila kita melihat mimpi nih ya teman-teman ya, keadaan tertidur tentu, dalam keadaan tertidur. Karena orang yang tertidur itu nanti kita akan lihat proses cita witinya ya, tertidur. Nah, kalau orang tertidur sekarang saya tanya, tertidur pulas apa tertidur enggak pulas? Karena nanti teman-teman akan belajar, kan kita melihat mimpi nih. Pasti pintu batinnya ada apa? Mano Dwara kan? Kalau kita bicara Mano Dwara, saya pakai hitam lah biar netral ya. 12 gerbong kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu kan? Kalau orang tertidur pulas, teman-teman sekalian, berapa jumlah jawananya? Ini jawana. Kalau orang tertidur pulas, berapa jawananya? 2. Berapa? 2. Yang masa lalu 2 ini kan yang sebelah kiri. Jawana ini yang 7 aja. Oh, 7. Kalau kita tertidur pulas, kita bisa mimpi nggak? Kalau orang kita mimpi dalam keadaan tidur pulas. Kalau orang tidur pulas nih, tidurnya pulas. Pules. Pulas apa pulas ya? Pulas. Pulas gimana? Kalau orang tertidur pulas, jawananya ada berapa? Hanya ada 5. Orang kalau tidur pulas lebih banyak bawangganya. Ya, lebih banyak apa teman-teman? Bawangganya. Ya, kalau dia bawangga berarti kalau kita sekarang tidur pulas nih, kita dikatain sama istri kita atau suami kita, jelek lu, kayak babi lu gitu kalimatnya, kasar, kita marah nggak? Marah. Tidur pulas. Oh, nggak marah, kan lagi tidur, nggak tahu. Iya. Diomelin. Kalau orang tidur pulas, maka dia berada di bawangga, ya. Tahu nggak di bawangga itu apa? Di kesadaran faktor kehidupan, ya. Di kesadaran faktor kehidupan atau bawangga ya, di faktor kehidupan.
Di bawah enggak. Kalau dia di bawah enggak, berarti berasosiasi enggak dengan loba dosa moha? Bawah enggak. Jadi berasosiasi enggak dengan LDM? Loba dosa moha. Berasosiasi enggak? Dia tidak mendengar suara loh. Tidak mendengar suara karena dia tidak berasosiasi. Kalau orang tertidur pulas ya, karena kita sedang berbicara, dia tidur kalau orang tidur dia bermimpi, berarti dia tidak terjaga nih. Kita kondisi ini. Orang tidur pulas kan tidak terjaga kan? Maka ketika dia tidur pulas, dia bermimpi tidak ada mimpinya dia karena ada jawaban cuma 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka dia tidur pulas itu tidak berasosiasi dengan karena dia adanya kesadaran bawah enggak, tidak berasosiasi dengan loba di mana, maka tidak menimbulkan apa teman-teman? Tidak menimbulkan keserakahan, tidak menimbulkan kebencian. Tidak tanpa delusi. Kalau gitu apa yang terjadi? Enggak jadi kama. Kama kan dilakukan oleh apa? Mano, apalagi? Waci, sama kaya kan? Mano kama, waci kama, kaya kama. Melalui pintu pikiran, perbuatannya, pintu ucapan, pintu tubuh. Sekarang orang tidur ada yang terjaga nggak? Sadar dia tidur? Ada. Betul nggak teman-teman? Ngimpi bangun. Ya. Kalau dia tidak tertidur pulas, dia dalam keadaan terjaga tertidur, lep-lepan kalau kalimat saya sih ya. Saya mungkin orang benteng ngomongnya lep-lepan apa sih itu ya. Maka ketika dia tidurnya dalam keadaan terjaga, kan nggak pules nih. Kalau tidak pules, maka ada berapa? Ada 12. Ya, 12 apa? 12 kana. Nah, sekarang pertanyaan saya, dia berasosiasi enggak? Kalau dia tidur kalau dia bisa melihat mimpi dalam keadaan terjaga, maka mimpi-mimpi dia bisa saja melanggar apa? Melanggar? Misalnya mukul orang, perbuatan. Iya, melanggar apa? Melanggar winaya kan, melanggar perbuatan kan, melanggar perbuatan winaya lah kalimatnya ya. Melanggar winaya berarti bisa nggak kita ngimpi mukul orang, bisa nggak kita ngimpi ngejar-ngejar orang? Bisa mau orang kalau mimpi mego dia kan jalan. Bisa aja kan terjadi kan? Iya, bisa. Iya. Kan ada yang naik ke pohonan terus dia jatuh? Ada kan? Ada. Iya. Kayak gitu. Ketika seseorang sedang bermimpi dalam keadaan yang normal, dia tetap dianggap sebagai pelanggaran perbuatan baik. Jadi dalam hal ini kita harus tahu bahwa kalau dia melihatnya tidak dalam keadaan tertidur atau tidak dalam keadaan terjaga, maka objek dalam mimpi itu secara normal ini berarti dia tidak mimpi sebenarnya. Oh, kenapa dia tidak mimpi? Kita yang kan mimpi kan? Ya. Sebenarnya tidak karena apa? Dalam keadaan ngantuk. Ngantuk apa, teman-teman? Kita ada kenal nanti dalam psikologi namanya ngantuk monyet. Kantuk monyet. Tidur ayam. Tidur ayam ya? Iya. Ngantuk monyet itu dalam bahasa Abhidhamma ada tuh namanya apa ya? Kapi mida. Tuh, tidur monyet. Kantuk ya? monyet. Kualitas tidurnya tidak berkualitas. Seperti tidur seekor monyet gitu loh. Nggak berkualitas tidurnya. Kenapa tidak berkualitas? Karena berubah-ubah posisinya. Ya, kita tidur kan kalau badan kita berubah-ubah kan kita nggak pulas kan? Ya, posisi tidurnya tidak berkualitas. Karena apa? Karena mengalami selalu ini tidak berkualitas gitu kan? Tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Karena kita biasanya pas kita tidur itu ya dikatakan tidak berkualitas seperti tidur monyet karena cepat berubah. Iya, ada di pojok itu.
Kenapa itu, Ibu? Iya, betul, Mak. Bisa Ya, berubah. Misalnya cepat, tiba-tiba ada di pojok, terus ada di ya, cepat kaki. berubah. Nah, cepat berubah itu dalam bahasa Pali namanya lahu pariwata. Cepat berubah. Sehingga apa yang terjadi bisa menyebabkan mimpi tuh. Karena tidur tidak berubah-ubah itu bisa menyebabkan mimpi juga. Karena tadi elemen datunya tadi yang pertama, ya. Apa yang pertama dalam bahasa Pali? Apa masih ingat teman-teman? Dalam bahasa Pali yang pertama tadi apa? Yang elemen itu datu Koba. koba. Datu koba, ya. Nah, karena seperti itu, maka seseorang melihat mimpi ketika tertidur dalam kualitas kesadaran yang berubah-ubah itu pasti tidak habis kesadaran yang baik dan tidak baik tentu ya. Bisa kesadaran baik, bisa kesadaran tidak baik. Nah, sepanjang kesadaran dia tidur, teman-teman sekalian, berkali-kali mengalami 12 kesadaran ini, ya, kadang jawabannya aku salah, kadang jawabannya aku salah, kadang jawabannya abiyakata. Dia bisa berubah-ubah. Jadi kalau gitu mimpi yang seperti ini bisa menghasilkan karma nggak? Karma. Jadi kita tidur aja bisa menghasilkan karma loh. Kalau kita tidur seperti itu. Apa ya karma yang dihasilkan? Mano, mano, mano karma. Tuh ya. Tapi Teman-teman harus pahami. nggak ada cetananya gimana loh, Mbak? Hah? Nggak ada cetananya gimana loh? Tadi kan Romo, kan kita sedang berbicara mimpi, Romo. Iya, mimpi kan terjadi tanpa cetana. Ada cetana. Kan saya tidak berbicara, melalui pintunya, Romo. Kita bicara pintunya di Romo nih. Karena kalau kita nanti kalau Romo nanti masih ingat nggak Romo? Nih ya, Romo nih ya, saya jelasin jalan Romo ya. Romo harus yang bulatan ini, nih. Bulatan ini Romo, bulatan jawanan nih Romo. Saya lihat gini dah Romo ya. Kita bicara jawana ya Romo, ini jawana 55. Ya Romo ya, jawana 55. Ya, anggaplah kita jawana ini. Ini kan berarti ya jawana Romo ya. Ini jawana ya Romo ya. Ini perbuatan nih Romo. Ini perbuatan aku salah, perbuatanku salah, perbuatan biru sama merah ya. Aku salah sama aku salah ya Romo. Nah sekarang saya tanya. Kalau saya klik ini ya Romo. Nih. Saya klik ini Romo. Ada nggak cetatannya Romo? Ada nggak cetatannya Romo? Ada ya. Kan kita belajar di bab 2 tuh Romo. Iya. Yang namanya Anya samanya cetasika selalu muncul Romo cetananya. Oh iya. Nih Romo saya di sini nih Romo. Muncul nggak? Paham. Muncul. Nanti Iya. saya. Ya Romo ya? Iya. Ya, makasih teman. Ya, gitu ya Romo ya. Karena pasti Romo nggak mungkin nggak ada catatan ya Romo ya. Karena kita bicara yang sama. Sampai situ dipahami ya Romo. Sekarang bilang gini. Kita lihat ini sudah saya hapus nggak apa-apa ya. Sekarang misalnya saya mau lihat kitabnya komentar yang lain. Misalnya kitab Mano Rata Purani. Kitab komentar yang lain ya. Bahwa dikatakan dalam kitab komentar ini menyatakan bahwa mimpi gitu ya. Bahwa mimpi gitu ya tidak terlihat jelas. Nggak terlihat jelas. Di mana? Di siang hari apa? Di mana teman-teman? Tidak terlihat jelas di mana? Di siang hari. Siang hari. Iya. Demikian pula katanya di sepertiga malam pertama.
atau dalam Abhidhamma dikenal Purima Yama. Purima Yama itu Romo kalau dalam Abhidhamma di pukul 6.18 sampai 22. Jadi kalau begitu di kitab Rato Purami, kalau Romo tidur di bawah jam 6, jam 7 malam, mimpi itu dikatakan tidak jelas. Tidak, bukan mimpi gitu loh. Belum tentu benar ya. Iya. Lalu ada, kan kita tidur kan di sepertiga malam, lalu di tengah malam. Nah, tengah malam ini dalam Abhidhamma dikatakan, nah Sang Buddha mencapai kan gitu loh, ketika kita bicara Pertapa Gotama mencapai Purima Yama. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Romo Effendi ini. Kenapa harus bisa melihat alam-alam kehidupan di bukunya gurunya Bante Nyanu Kamsa ya? Kenapa Guru Agung kita Buddha Pertapa Gotama di Purima Yama mendapatkan yang namanya Dibacaku Mata Dewa. Di Dibacaku Mata Dewa, beliau bisa melihat kelahiran tumimba lahir makhluk-makhluk lain. Ya, Dibacaku dan Pubeni Wasanusatinyana. Melihat kehidupan pernah jadi apa. Dan ini menjijikan. Makanya orang tuh, Romo betul kata di bukunya. Ya, Romo pernah bertanya sama saya, kenapa harus bisa melihat kehidupan masa lalu kita? Ya, di Purima Yama Buddha Gotama, Pertapa Gotama mendapatkan dua abinya ini nih. Mendapatkan dua abinya ini. Di Purima Yama, di sepertiga malam. Baru pada saat di tengah malam yang disebut Majjhima Yama, Buddha, teman-teman, Pertapa Gotama kemudian menjadi Buddha di sini. Karena dia menghancurkan asawakaya nyana, kemampuan untuk melenyapkan seluruh kekotoran batin. Jadi Buddha nih. Pertapa Gotama menjadi enlightenment, tercerahkan dia. Dan di jaga malam di Majjhima Yama pula Buddha Gotama menyatakan udanang. Apa itu ujaran? Ujaran ini dilakukan oleh semua Buddha. Apa ujarannya? Aneka jati samsarang. Gitu kalimatnya. Adi wisang, abi bisang. Kalimatnya jadi aneka jati samsara. Romo tolong cek dulu, Romo. Tolong buka, Romo. Romo tolong cari di internet naskah aneka jati samsara, Romo. Kali teks. Inilah ujaran, udanang, ujaran yang dilakukan oleh semua Buddha ketika pertama kali melenyapkan seluruh kekotoran batin. Yang di dalam terminologi Buddhis saat ini pernah dinyanyikan lagu yang namanya Aneka Jati Samsara, itu artinya adalah pekik kemenangan. Ya, ujarannya adalah Aneka Jati Samsara Pali, Aneka Jati Samsara. Yang oleh orang Indonesia, saya lupa pengarangnya, dijadikan lagu yang namanya Pekik Kemenangan. Aneka Jati Samsara, aku sudah beragam kelahiran telah dilalui dalam kehidupan samsara. Oh, pembuat rumah, rakit-rakitmu telah kupatahkan. Lalu Buddha baca Aneka Jati Samsara diikuti oleh Awija Pacaya, Sankara, Sankara Pacaya, Winyana, Winyana Pacaya. Aneka Jati Samsara di dalamnya ada Paticca Samuppada dan Patana. Ya, kita pelajari di bab 8. Jadi teman-teman sekalian, Paticca Samuppada dan Patana ini adalah aneka jati samsara. Ujaran pernyataan seorang Buddha. Kalau kita sedang belajar Paticca Samuppada dan aneka Patana, berarti kita sedang berjalan di rel kebudahan. Keren ya Romo ya? Belajar Abhidhamma ya? Romo lihat aneka jati samsara yuk.
Dapat Romo? Romani dapat? Kalau nggak dapat saya lanjutin. Ya? Sebentar sedang cari Romo. Ya nggak apa-apa. Jadi gitu ya. Lalu dijaga ketiga. Kalau di Majima Yama ini bagaimana Romo? Ya, nanti biasanya itu mimpi yang tepat katanya orang begitu. Kita lihat aja nanti ya. Lalu dijaga yang berikutnya ada yang namanya di akhir malam, di malam terakhir, sepertiga malam terakhir gitu ya. Sepertiga malam terakhir. Atau dalam bahasa Abhidhamma namanya Pacima Yama. Gitu teman-teman sekalian. Nah, semakin mendekati terbitnya matahari gitu ya, maka mimpi menjadi semakin kuat kata buku Manorato Parami, Manorata Purami. Semakin mendekati terbitnya matahari, maka momen mimpi ini kapan kejadiannya? Sekarang disepakati jam 22 sampai jam 2 pagi. Ini jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Begitu Romo kalimatnya ya. Bahkan menurut kitab Manorato Parami, di momen inilah, saya pakai biru, di momen inilah kalimatnya, di momen inilah, seluruh makanan yang kita makan di sebelumnya, dimakan dan yang kita makan, yang kita minum, telah dicerna. Telah dicerna oleh siapa? Oleh lambung kita. Tuh. Sari makanan kan nutrisi kita sudah diserap oleh tubuh. Ya. Dan karena sudah diserap oleh tubuh, maka ketika matahari terbit, maka mimpi pun menjadi tampak jelas. Katanya begitu. Betul ya, ternyata kita di momen ini, di pagi hari kita bukan. Karena sudah diserap. Tubuh mencerna seperti itu. Nah, sekarang kita coba cari seseorang. Biasanya kita kan sering pergi ke nanti kan kita ada Tripitaka Chanting gitu ya. Tanggal Romo Ardi mungkin akan pergi, Eva Agil pergi, saya tahu ya. Biasanya orang kalau pergi ke pagoda, ya kita pergi ke pagoda atau pergi ke candi itu ngapain? Untuk memuja, kan kita untuk melakukan puja, untuk mendengarkan dhamma, untuk membabarkan dhamma dan sebagainya kan. Nah, biasanya perbuatan-perbuatan baik ini, ya kan teman-teman sekalian, bisa apa ya? Bisa mendatangkan mimpi karena kita merasa senang. Jadi seorang itu bisa bermimpi ya karena proses citawitinya ini seolah mengarahkan kesadarannya ke kualitas perbuatan yang sudah ditentukan. Sehingga kalau kita misalnya mau pergi jalan-jalan ke Eropa atau jalan-jalan ke luar negeri atau pulang kampung atau pertama kali naik pesawat belum terjadi, kita sudah bermimpi merasa senang. Begitu. Jadi teman-teman kesimpulannya mimpi adalah kama. Dan mimpi mempunyai potensi untuk menghasilkan buah kama. Ya Romo Effendi ya. Tetapi karena manokama ini, jadi saya ulang ya Romo Effendi ya. Jadi mimpi gitu ya Romo punya potensi kalimatnya, memiliki potensi. Potensi apa? Potensi menghasilkan mimpi itu adalah kama kan? Mimpi itu adalah identik dengan
hama kan? Perbuatan ya, Romo ya. Nah, karena dia mimpi adalah sebuah karma perbuatan, maka dia memiliki potensi untuk menghasilkan buah karma. Tapi karma yang dilakukan kan manokama nih. Karena yang dilakukan oleh manokama, maka apa yang terjadi? Sifatnya sangat lemah. Sifatnya sangat lemah. Maka mimpi tidak mampu. Tidak mampu ngapain, Romo? Tidak mampu menyeret kita. Gitu ya. Kalau kita misalnya ngimpi membunuh orang nih, Romo ya, atau ngimpi ngejar-ngejar orang sampai kita bunuh gitu kalimatnya, mimpi tidak akan menyeret kita di proses pati sandi atau kelahiran kembali, Romo. Pati sandi cita atau kelahiran kembali. Di kesadaran penyambung kelahiran kembali. Kesadaran penyambung kelahiran kembali. Begitu, Romo. Ya. Sudah jam 9, saya lanjut atau bagaimana, Romo? Cukup ya, Romo ya? Iya. Sudah ketemu, Romo? Yang tadi aneka jati samsara mau boleh, dimunculkan? Boleh, silakan, Romo. Silakan, Romo. Ya, ini si syairnya Romo ya. Tuh, aneka jati samsarang, sadawisang anibisang, gaha karaka gewasanto, duka jati punang-punang, gaha karaka ditosi punagehang, nakahasi, sabete pusaka baga, gaha kutang wisakatang, wisagara katang citang, tanhanang kaya majaga. Oh ya, Romo, apa artinya tuh? Melalui kelahiran yang berulang-ulang, ya kita sudah tidak terhingga dan kita akhirnya menemukan si pembuat rumah. Siapa pembuat rumah itu? Pembuat rumah itu adalah loba keserakahan dan keinginan yang terus menerus kan. Nah akhirnya dibacakan apa? Patisamupada secara anuloma. Apa itu patisamupada secara anuloma? Secara anuloma itu kan kita pernah belajar di bab 8 aneka misalnya awija pacaya sankara itu anuloma. Ya, kalau patiloma gimana? Awija, niroda, Sankara. Itu namanya patiloma. Jadi sangat penting ya, Romo. Itulah ujaran statement ketika Sang Buddha di pertengahan jaga kedua tengah Majjhima Yama mencapai kesebudahan. Begitu ya, Romo? Baik. Cukup ya, Romo ya. Terima kasih. Romo. Ya, silakan, Romo. Jadi mimpi itu sama saat kesadaran cita-cita tuh lain ya, lain berbeda jauh ya, Romo ya. Ya tadi, Romo, mimpi tidak bisa membuat patisandi cita. Tapi kesadaran terakhir itu yang apa namanya? Kesadaran terakhir yang bisa menimbulkan di bawangga, Romo. Nanti Romo, nanti kita akan belajar, kita dalami terkait dengan patisandi bawangga cuti, Romo. Di bab 5, sekarang baru berapa Romo? Oh. Ya, Romo ya. Dan ingat ya, Romo, patisandi bawangga cuti, dia terbebas dari pintu, Romo. Ini lain ya. Walaupun terbebas dari pintu, Romo pernah, nanti Romo Ari kasih tahu ya, Romo, kita pernah belajar di bab 8, Romo.
Ya, yang dimaksud dengan patis kan kita harus lihat begini Romo ya. Ya, kalau kita ini maaf nih teman-teman yang mungkin baru join ya. Ini kan Pati Sandi nih. Ini cuti nih Romo nih. Cuti ya Romo. Kita bicara bulatan ya, ini cuti langsung Pati Sandi. Langsung apa Romo? Pati Sandi. Makanya kenapa kesadaran cuti, kesadaran menjelang kematian, nimita gambaran menjelang kematian menentukan di mana kita dilahirkan. Karena tanpa jeda dia tuh Romo, anantara pacayu. Seseorang yang lahir gambar ini kan cuti ini kan meninggal, nanti kita kan punya gambaran 3. Ya, perbuatan terakhir kama nimita, ya kama nimita perbuatan terakhir pada saat kematian. Lalu ada ada kama, ya perbuatan terakhir, ada kama nimita, ada gati nimita. Nanti kita belajar itu di bab 5. Ya. Makanya kenapa perbuatan terakhir ini menentukan kemana kita dilahirkan. Tapi kita pernah belajar juga di bab 8. Romo tahu kan, pada saat kita sebelum cuti meninggal, apa yang terjadi? Kesadaran kita bawangga nih Romo. Bawangga. Ini jadi bawangga nih, bawangga. Setelah bawangga apa? Jawananya hanya 9, hanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena menjelang kematian, jawananya hanya tinggal 5 Romo. Ya. Nah, tetapi kapan ini cuti ini kapan dihasilkan? Kalau kita pernah belajar, di momen terakhir kama jarupa dihasilkan. Kama jarupa ini dihasilkan di sini nih Romo. Tapi pada saat momen upada, dia lemah sekali. Karena dia lemah sekali, akhirnya tidak menghasilkan ketika diputuskan di manodwara, tidak jawananya hanya jadi 5. Enggak jadi 7. Kalau jadi 7 Romo, dia nggak mati Romo. Jadi Romo Pendi sekarang tahu ya, supaya jangan mati gimana Romo? Bawangga jawana harus 7. Jangan sampai 5. Ini lihat lagi, kita pernah belajar di Tidur pulas tadinya jawabannya 5 Romo tadi. Tidur pulas juga 5. Baby juga 5 Romo dalam kandungan. Ya, nanti kita belum kalau yang terkait dengan Citawiti nanti kita pernah belajar di bab 8 ya. Patananya nanti patana di Anantara ya kalau nggak salah ya Romo ya. Nanti lihat lagi lah, saya lupa nih karena pelajaran sudah cukup banyak Romo. Begitu ya Romo. Romo Effendi ya. Terima kasih Romo. Ya. Silakan yang lain. Romo Ardi atau yang lain? Cipitria? Ya, cukup Romo sepertinya. Iya. Terima kasih sudah mau menjadi bagian dari Kalyanamita kita hari ini. Ini ada tambahan ya Romo ya, tadi yang dijelaskan oleh Romo mengenai Wisaya Pawati yang muncul pada proses Manodwarawiti, ternyata ada 4 berdasarkan referensi Lady Sayadaw ya Romo ya. Betul. Karena sebelumnya kita hanya mengenal 2. Wibutaramana dan Awibutaramana. Ya, betul. Betul Romo, tambahannya jadi itu ya. Karena buku Lady Sayadaw sama seperti kayak objek Pancadwara sebenarnya. Gitu ya Romo ya. Terima kasih sekali lagi Romo Ramandi dan teman-teman atas kesediaan untuk ikut Kalyanamita kita untuk belajar Dhamma. Tanpa Romo Ramandi ikut kelas ini, maka pembawaran Abhidhamma tidak akan terlaksana dengan baik. Dengan kita belajar ini, maka kita ikut melestarikan Buddha Dhamma untuk terus tumbuh dan berkembang. Sadu. Baik, selanjutnya mari kita lakukan pelimpahan jasa dengan bersikap anjali. Mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan
kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Handak mayang patidanang karo mase punya sidani kata sayana nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan taca mayang mata pita dayo Dita me japya ditawa anye majata werino sata titandilo kasming te buma catu yonika panceka catu wokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidhana me anumo dantu te sayang Ye cimang napa jananti dewa tesang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe satta sada hontu awera suka jiwino ema padan japa pontu te sasa sijatang subha sadu sadu sadu. Baik, selanjutnya kita akan akhiri kelas dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Rama-Ramani kalian Nemita, kita akan jumpa lagi hari Kamis mendatang untuk pembahasan bab 8. Selamat malam, Namo Buddhaya. Anumodana Romo Ruby. Anumodana Romo Ruby. Terima kasih.